400 ton ikan di keramba jaring apung milik warga yang ditempatkan di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mati mendadak. Warga menduga kematian ikan-ikan karena kurangnya kandungan oksigen di perairan Danau Toba. 200 lebih keramba apung milik warga Bandar Purba, Kecamatan Haranggao, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini berubah menjadi lautan putih akibat tertutupi bangkai-bangkai ikan yang mengambang. Menurut warga sekitar, kematian ikan-ikan ini terjadi secara mendadak. Tanda-tanda kematian ikan sudah terlihat sejak 2 bulan lalu, seperti kurangnya nafsu makan ikan-ikan peliharaan mereka. Adapun jenis ikan yang mati adalah ikan nila dan juga ikan mas. Kematian ikan-ikan yang hampir memasuki masa panen ini menimbulkan kerugian bagi para pemilik keramba yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Meski motif pembunuhan terhadap dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah diketahui, namun polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendalami adanya kemungkinan motif dan barang bukti lainnya. Andika Bakti akan menyampaikannya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Andika, kapan rekonstruksi pembunuhan akan digelar? Zakia, belum diketahui kapan rekonstruksi akan digelar karena hingga saat ini tersangka masih melakukan beberapa tahap proses penyelidikan, dan nanti setelah beberapa tahap proses penyelidikan selesai dilaksanakan juga akan digelar juga prarekonstruksi sebelum rekonstruksi digelar. Namun saat ini saya bisa menunjukkan beberapa barang bukti yang digunakan oleh pelaku saat melancarkan aksinya. Zakia, di sini ada sehelai kain dan juga ada pisau. Inilah yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Dan di sini juga ada martel dan yang sudah dipersiapkan oleh tersangka, dan terakhir di sebelah kanan sana ada topi. Dan untuk mempersingkat waktu, Zakia, kita akan berbincang langsung dengan Kapolresta Medan, ada Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat siang Bapak, bisa diceritakan bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini terhadap tersangka RM ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi hasil penyelidikan terakhir terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka RMS ini, kemarin kita telah melakukan uji terhadap urin tersangka, dan kita dapatkan hasil ujinya itu kita melakukan tes kit urin ini negatif. Jadi untuk amfetamin, THC dan morfin ini semua negatif. Seluruhnya negatif. Lantas bisa disebutkan kembali apa sebenarnya menjadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh RMS ini, Pak? Jadi sudah jelas motifnya adalah dendam, karena yang bersangkutan ini selalu ditegur oleh korban ketika dia tidak membawa buku ke dalam kelas untuk pelajaran korban. Kemudian pernah juga tersangka ini ditegur dan disuruh keluar karena menggunakan kaos pada saat kuliah. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Juga ada sedikit peringatan daripada korban kepada tersangka untuk memberikan nilai yang jelek apabila memang tersangka ini kurang disiplin, seperti apa yang telah dilakukannya sebelum ini. Adakah dugaan-dugaan keterlibatan pihak lain dalam melancarkan aksinya yang dilakukan oleh tersangka? Sudah dipastikan oleh tersangka bahwa inilah tunggal. Dia tunggal, dia sendiri, dan memang dia sudah mempersiapkan semua alat-alat ini sejak dari rumah. Kita bisa melihat pisau ini baru, masih ada label harganya di belakang, dan juga ini memang sudah dibawa dari rumah dan berniat untuk menghabisi korban dari awal ketika dia berangkat ke kampus. Termasuk martel ya. Jadi martelnya untuk apa? Untuk persiapan juga. Tapi sudah sempat digunakan? Tidak sempat digunakan, belum sempat digunakan. Lantas apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian? Apakah ada rencana untuk mengetes kejiwaan tersangka atau sejenisnya? Sampai saat ini kita melihat bahwa kejiwaan stabil. Jadi belum perlu untuk kami untuk melakukan tes kejiwaan. Tapi nanti kita melihat dalam proses beberapa hari ini, kalau memang kita lihat kondisi kejiwaannya, tentunya kita tetap akan meminta pemeriksaan ahli jiwa. Berarti hingga saat ini apakah ada keterlibatan, ada tambahan saksi yang diperiksa? Sejauh ini sudah berapa saksi, Pak? Jadi satpam 2 orang, kemudian salah satu orang yang mengangkat korban, kemudian anak kandung korban, dan 1 rekan mahasiswa yang mendobrak pintu pada saat tersangka ini bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi di Fakultas Ekonomi UMSU. Apakah ada rencana menambahkan ataupun mendatangkan saksi baru untuk mengungkap kasusnya? Ada. Nanti kita melihat dari hasil penyidikan, nanti akan ada rencana-rencana pemeriksaan lanjutan.
terakhir Pak, ancaman hukuman terhadap tersangka. Jadi sampai saat ini kita persangkakan pasal primer, pasal 340 KUHP, kemudian pasal sekunder 338 dan lebih subsidiar lagi 351 ayat 3. Ancamannya hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Itu sudah yang paling berat gitu. Terima kasih Bapak Mardias penjelasannya. Zakia. Iya, Andika, kemudian bagaimana dengan sosok tersangka sebenarnya di lingkungan tempat tinggal ia? Nah, selama menempuh pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU Kota Medan, ini tersangka tinggal di Jalan Tuasan nomor 83, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dan selama tinggal di sana, ia tinggal bersama seorang kakak di rumah kontrakannya selama 2 tahun, yakni tepatnya selama ia pindah dari kampung halamannya ke Kota Medan ini. Dan dari keterangan para tetangga ataupun pemilik kontrakan, tersangka ini terkenal tertutup, pendiam, dan jarang berinteraksi dengan tetangganya, sehingga ia tidak dikenal oleh banyak tetangga di sana. Begitu juga dengan kehidupannya di kampung halaman Zakia, yakni di kawasan Kayombun, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Di lingkungannya ia dikenal baik, namun tidak memiliki catatan yang buruk selama tinggal di kampung halamannya. Dan selama menempuh pendidikannya di tingkat SMA, ia sekolah di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, dan di sana juga ia tidak memiliki catatan yang buruk sama sekali. Lama aja di sini saya tengok Jakarta. Masih sekolah SMA lagi, dia nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah terlibat di masalah kenakalan. Pemirsa, Hari Buruh Internasional diharapkan menjadi momen perayaan bukan untuk unjuk rasa besar-besaran dan anarkis. Tuntutan buruh nyaris sama setiap aksinya, yaitu kenaikan upah minimum, namun di sisi lain kualitas buruh Indonesia masih dianggap rendah. Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu diwarnai dengan demonstrasi massa besar-besaran dan tak jarang berujung anarkis. Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, salah satu wacana yang didengungkan dalam unjuk rasa adalah kebijakan pemerintah terkait buruh yang justru dibuat tanpa melibatkan buruh, sehingga pengupahan buruh selalu menjadi tuntutan karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan pokok hidup. Buruh kini menuntut setidaknya ada 84 komponen hidup layak yang harus dipenuhi. Menyentuh keadilan, umumnya pengusaha yang kecil dengan pengusaha yang besar sama aja. UMP ini kan harus ada perbedaan. Terus ada sektor, saya kira harus sektor mana sektor yang padat karya, bagaimana sektor yang padat modal. Di balik tuntutan buruh yang melulu soal kenaikan upah, kualitas keterampilan buruh Indonesia dinilai masih rendah. Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan keterampilan buruh. Ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative action-nya kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada. Tahun lalu pemerintah menetapkan formula upah buruh yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi jilid 4. Dijelaskan skema kenaikan upah akan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan lebih adil dan terproyeksi. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum provinsi 2016 di masing-masing provinsi. Kenaikan UMP bervariasi. Di antaranya Gorontalo yang naik sebesar 17,19% menjadi Rp1.600.000 per bulan. DKI Jakarta naik sebesar 14,81% menjadi Rp3.100.000 dan Sulawesi Selatan naik 12,5% dari UMP tahun lalu menjadi Rp2.250.000 per bulan. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, investor hanya tertarik pada sektor modal. Oleh karena itu, kini saatnya dibutuhkan kreativitas semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh, agar dapat menciptakan iklim kerja yang berkesinambungan. Di satu sisi, kaum buruh dapat merasakan pendapatan yang layak, di sisi lain, para kaum pengusaha dan investor dapat merasakan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas usahanya. Sementara pemerintah dapat menggenjot roda perekonomian ke arah yang positif. Tim Liputan Metro TV. Elsa dosen Nuraini Lubis akan dimakamkan siang hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka.
Sejumlah sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara turut hadir di rumah duka mengikuti proses pemakaman. Rekan Andika Bakti akan melaporkan informasi selengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Andika, siapa saja sivitas akademik yang hadir di rumah duka untuk mengikuti pemakaman? Zilvia, seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir di rumah duka yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Mulai dari pengajar dan juga rektor UMSU sendiri, yakni Agus Sani juga hadir di rumah duka ini, Zilvia. Dan bukan hanya seluruh sivitas akademika dari UMSU saja yang hadir di sini, tapi juga ada beberapa mahasiswanya dan juga tentunya kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar rumah duka ini. Kemudian Zilvia, rencananya ini memang jenazah akan dikebumikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti selepas sholat zuhur, dan rencananya Rektor Agus Sani, Rektor UMSU, maksud kami Agus Sani juga akan ikut mengiringi pemakaman yang dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Memang sebelumnya korban ini sempat melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan baru dipulangkan ke rumah duka ini pada Senin malam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat tadi malam. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa korban mengalami luka tusuk sebanyak 8 tusukan di bagian leher dan beberapa sayatan di beberapa bagian tubuh lainnya. Dan inilah yang menyebabkan pihak kampus menyampaikan rasa bela sungkawa yang cukup mendalam dan sangat menyesalkan atas kasus yang menimpa salah satu pengajar di UMSU ini, apalagi yang menjadi pelakunya adalah mahasiswa dari UMSU sendiri. Zilvia. Andika, lalu bagaimana dengan status kemahasiswaan dari mahasiswa yang membunuh dosen Nuraini? Status dari tersangka RM sendiri saat ini secara tegas ini disampaikan oleh pihak UMSU bahwa tersangka RM sudah dipecat dari kampus atau kata lainnya sudah di drop out, dan hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan terhadap gurunya sendiri. Jika saya rincikan lagi, Zilvia, gurunya ini merupakan pengajar, maksud saya dosennya ini merupakan pengajar di UMSU yang sudah mengabdi selama 35 tahun. Dan selama mengabdi di UMSU, almarhumah juga sempat menjabat sebagai dekan FKIP selama 2 periode, dan setelah menjabat sebagai dekan, almarhum kembali menjadi pengajar biasa. Namun ditegaskan di sini bahwa pihak kampus telah mendrop out mahasiswanya, dan untuk selanjutnya kasus ini dilimpahkan kepada pihak kepolisian. Dan berikut adalah pernyataan dari Ribut Priyadi yang merupakan Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Emang ini tersangka pelakunya lah. Tingkat SMA, ia sekolah di SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, dan di sana juga ia tidak memiliki catatan yang buruk sama sekali. Lama aja di sini saya tengok masih sekolah SMA lagi, dia nggak pernah berbuat jahat, nggak pernah terlibat di masalah-masalah kenakalan. Pemirsa, Hari Buruh Internasional diharapkan menjadi momen perayaan, bukan untuk unjuk rasa besar-besaran dan anarkis. Tuntutan buruh nyaris sama setiap aksinya, yaitu kenaikan upah minimum, namun di sisi lain kualitas buruh Indonesia masih dianggap rendah. Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei selalu diwarnai dengan demonstrasi massa besar-besaran dan tak jarang berujung anarkis. Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, salah satu wacana yang didengungkan dalam unjuk rasa adalah kebijakan pemerintah terkait buruh yang justru dibuat tanpa melibatkan buruh, sehingga pengupahan buruh selalu menjadi tuntutan karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan pokok hidup. Buruh kini menuntut setidaknya ada 84 komponen hidup layak yang harus dipenuhi. Menyentuh keadilan, umumnya pengusaha yang kecil dengan pengusaha yang besar sama aja. UMP ini kan harus ada perbedaan. Terus ada sektor, saya kira harus sektor mana sektor yang padat karya, bagaimana sektor yang padat modal. Di balik tuntutan buruh yang melulu soal kenaikan upah, kualitas keterampilan buruh Indonesia dinilai masih rendah. Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan keterampilan buruh. Ini supaya tidak stay yang kaitan nanti upahnya hanya dihargai dengan tingkat pendidikan, maka harus ada affirmative actionnya kaitannya dengan pengupahan, bahwa perusahaan sebelum itu
melakukan aktivitasnya harus sudah punya struktur skala upah. Struktur skala upah itu disusun berdasarkan selain tingkat pendidikan adalah kompetensinya dan jabatannya nanti. Jadi sudah inline semua. Inilah sebenarnya mengangkat harkat martabat dari calon-calon pekerja dan pekerja yang sudah ada. Tahun lalu pemerintah menetapkan formula upah buruh yang dituangkan dalam kebijakan ekonomi jilid 4. Dijelaskan skema kenaikan upah akan mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan lebih adil dan terproyeksi. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum provinsi 2016 di masing-masing provinsi. Kenaikan UMP bervariasi. Di antaranya Gorontalo yang naik sebesar 17,19% menjadi Rp1.600.000 per bulan. DKI Jakarta naik sebesar 14,81% menjadi Rp3.100.000 dan Sulawesi Selatan naik 12,5% dari UMP tahun lalu menjadi Rp2.250.000 per bulan. Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, investor hanya tertarik pada sektor modal. Oleh karena itu, kini saatnya dibutuhkan kreativitas semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan buruh, agar dapat menciptakan iklim kerja yang berkesinambungan. Di satu sisi, kaum buruh dapat merasakan pendapatan yang layak, di sisi lain, para kaum pengusaha dan investor dapat merasakan adanya peningkatan kualitas dan produktivitas usahanya. Sementara pemerintah dapat menggenjot roda perekonomian ke arah yang positif. Tim Liputan Metro TV. Elsa dosen Nuraini Lubis akan dimakamkan siang hari ini di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Sejumlah sivitas akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara turut hadir di rumah duka mengikuti proses pemakaman. Rekan Andika Bakti akan melaporkan informasi selengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Andika, siapa saja sivitas akademik yang hadir di rumah duka untuk mengikuti pemakaman? Zilvia, seluruh sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir di rumah duka yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Mulai dari pengajar dan juga rektor UMSU sendiri, yakni Agusani juga hadir di rumah duka ini, Zilvia. Dan bukan hanya seluruh sivitas akademika dari UMSU saja yang hadir di sini, tapi juga ada beberapa mahasiswanya dan juga tentunya kerabat dan juga tetangga yang ada di sekitar rumah duka ini. Kemudian Zilvia, rencananya ini memang jenazah akan dikebumikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti selepas sholat zuhur, dan rencananya Rektor Agusani diceritakan bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini terhadap tersangka RM ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi hasil penyidikan terakhir terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka RMS ini, kemarin kita telah melakukan uji terhadap urin tersangka, dan kita dapatkan hasil ujinya itu kita melakukan tes kit urin ini negatif. Jadi untuk amfetamin, THC dan morfin ini semua negatif. Seluruhnya negatif. Lantas bisa disebutkan kembali apa sebenarnya menjadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh RMS ini, Pak? Jadi sudah jelas motifnya adalah dendam, karena yang bersangkutan ini selalu ditegur oleh korban ketika dia tidak membawa buku ke dalam kelas untuk pelajaran korban. Kemudian pernah juga tersangka ini ditegur dan disuruh keluar karena menggunakan kaos pada saat kuliah. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Juga ada sedikit peringatan daripada korban kepada tersangka untuk memberikan nilai yang jelek apabila memang tersangka ini kurang disiplin seperti apa yang telah dilakukannya sebelum ini. Adakah dugaan-dugaan keterlibatan pihak lain dalam melancarkan aksinya yang dilakukan oleh tersangka RMS? Sudah dipastikan oleh tersangka bahwasanya inilah tunggal. Ditunggal dia sendiri, dan memang sudah mempersiapkan semua alat-alat ini sejak dari rumah. Kita bisa melihat pisau ini baru, masih ada label harganya di belakang, dan juga ini memang sudah dibawa dari rumah dan berniat untuk menghabisi korban dari awal ketika dia berangkat ke kampus. Termasuk martel ya. Jadi martelnya untuk apa? Untuk persiapan juga. Tapi sudah sempat digunakan? Tidak sempat digunakan, belum sempat digunakan. Lantas apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian? Apakah ada rencana untuk mengetes kejiwaan tersangka atau sejenisnya? Sampai saat ini kita melihat bahwa kejiwaan stabil. Jadi belum perlu untuk kami untuk melakukan tes kejiwaan. Tapi nanti kita melihat dalam proses beberapa hari ini, kalau memang kita lihat kondisi kejiwaannya, tentunya kita tetap akan meminta pemeriksaan ahli jiwa. Berarti hingga saat ini mana apakah ada keterlibatan, ada tambahan saksi yang diperiksa? Sejauh ini sudah berapa saksi, Pak? Jadi satpam 2 orang, kemudian salah satu orang yang mengangkat korban, kemudian anak
kandung korban dan satu rekan mahasiswa yang mendobrak pintu pada saat tersangka ini bersembunyi di dalam sebuah kamar mandi di Fakultas Ekonomi UMSU. Apakah ada rencana menambahkan ataupun mendatangkan saksi baru untuk mengungkap kasusnya? Ada. Nanti kita melihat dari hasil penyidikan, nanti akan ada rencana-rencana pemeriksaan lanjutan. Oke. Terakhir Pak, ancaman hukuman terhadap tersangka. Jadi sampai saat ini kita persangkakan pasal primer pasal 340 KUHP, kemudian pasal sekunder 338 dan lebih subsidiar lagi 351 ayat 3. Ancamannya hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Itu sudah yang paling berat itu. Terima kasih Bapak Mardias penjelasannya. Zakia. Iya, Andika, kemudian bagaimana dengan sosok tersangka sebenarnya di lingkungan tempat tinggal ia? Nah, selama menempuh pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU Kota Medan, ini tersangka tinggal di Jalan Tuasan nomor 83, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dan selama tinggal di sana, ia tinggal bersama seorang kakak di rumah kontrakannya selama 2 tahun, yakni tepatnya selama ia pindah dari kampung halamannya ke Kota Medan ini. Dan dari keterangan para tetangga ataupun pemilik kontrakan, tersangka ini terkenal tertutup, pendiam, dan jarang berinteraksi dengan tetangganya, sehingga ia tidak dikenal oleh banyak tetangga di sana. Begitu juga dengan kehidupannya di kampung halaman Zakia, yakni di kawasan Kayombun, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Di lingkungannya ia dikenal baik, namun tidak memiliki catatan yang buruk selama tinggal di kampung halamannya, dan selama menempuh pendidikannya di 400 ton ikan di kerang bajaring apung milik warga yang ditempatkan di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mati mendadak. Warga menduga kematian ikan-ikan karena kurangnya kandungan oksigen di perairan Danau Toba. 200 lebih keramba apung milik warga Bandar Purba, Kecamatan Haranggau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini berubah menjadi lautan putih akibat tertutupi bangkai-bangkai ikan yang mengambang. Menurut warga sekitar, kematian ikan-ikan ini terjadi secara mendadak. Tanda-tanda kematian ikan sudah terlihat sejak 2 bulan lalu, seperti kurangnya nafsu makan ikan-ikan peliharaan mereka. Adapun jenis ikan yang mati adalah ikan nila dan juga ikan mas. Kematian ikan-ikan yang hampir memasuki masa panen ini menimbulkan kerugian bagi para pemilik keramba yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Meski motif pembunuhan terhadap dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah diketahui, namun polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendalami adanya kemungkinan motif dan barang bukti lainnya. Andika Bakti akan menyampaikannya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Andika, kapan rekonstruksi pembunuhan akan digelar? Zakia, belum diketahui kapan rekonstruksi akan digelar karena hingga saat ini tersangka masih melakukan beberapa tahap proses penyelidikan, dan nanti setelah beberapa tahap proses penyelidikan selesai dilaksanakan juga akan digelar juga prarekonstruksi sebelum rekonstruksi digelar. Namun saat ini saya bisa menunjukkan beberapa barang bukti yang digunakan oleh pelaku saat melancarkan aksinya. Zakia, di sini ada sehelai kain dan juga ada pisau. Inilah yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Dan di sini juga ada martel dan yang sudah dipersiapkan oleh tersangka, dan terakhir di sebelah kanan sana ada topi. Dan untuk mempersingkat waktu, Zakia, kita akan berbincang langsung dengan Kapolresta Medan, ada Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat siang Bapak, bisa